Di pinggir jalan ada jual duren, masak cumi dicampur. Perkenalkan, nama saya Arini Alfa Mawarda dengan NPM 2041277. Di sini saya pertama akan menjelaskan yaitu profil singkat dari UMKM Ball & I sendiri. Pada tahun 2020 ada 3 orang anak muda yang sedang menjalani kuliah di Malaysia dan Jakarta mengambil jurusan perhotelan dan kulineri. Pada saat awal mereka membuka usaha ini, 3 anak muda ini melihat sebuah peluang. Rice bowl di Batam sendiri pada saat itu masih jarang ditemukan, sehingga terciptalah rice bowl dengan nama Ball & I. Rice bowl Ball & I ini sendiri memiliki menu yang sangat direkomendasi, yaitu buttermilk chicken atau chicken and fish. Salah satu menu yang direkomendasi tersebut sudah banyak dipesan oleh masyarakat di Batam melalui gerai online mereka, yaitu di GoFood dan di GrabFood. Selain buttermilk chicken atau fish, salah satu menu yang mereka punya yaitu ada dari sambal matah, chicken mentai, dan juga berbagai macam omelet. Dan juga di gerai ini disediakan seperti untuk minuman yaitu lemon tea, milk and me, and gassy melon. Ball & I sendiri ini dibuka setiap harinya dengan jam yang berbeda di setiap tokonya. Jadi mereka ini mempunyai 2 toko, yaitu di Ruko Airmas, yaitu di Greenland Batam, yang mempunyai jam operasional dari pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Dan yang kedua ada di Komplek Lumbung Rezeki, yaitu di daerah Nagoya, mempunyai jam operasional dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Ball & I ini sendiri mempunyai platform untuk memesan online, yaitu di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood, sehingga para customer bisa memesan melalui aplikasi online ini. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas problem solving yang dialami oleh Ball & I sendiri. Jadi Ball & I sendiri ini karena seringnya masyarakat itu memesan melalui aplikasi online, sehingga yang di toko itu atau di gerai langsung mereka itu sangat sepi pengunjung, sehingga juga membuat toko mereka itu terlihat sepi. Dan juga menu-menu yang disajikan oleh Ball & I sendiri ini memiliki menu yang kurang variatif, sehingga customer mungkin cukup bosan atau sudah terbiasa dengan menu yang itu-itu saja. Dan juga kurangnya promosi yang menarik dari media sosial, sehingga tidak semua masyarakat Batam tahu adanya rice bowl yang bernama Ball & I ini tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dalam permasalahan UMKM Ball & I, yaitu pertama, membuat konten berupa video dan juga poster promosi dengan semenarik mungkin agar para pelanggan yang melihatnya merasa tertarik serta memiliki rasa ingin tahu lebih dalam mengenai produk apa saja yang dijual oleh UMKM Ball & I. Yang kedua yaitu memperbarui varian menu rice bowl sesuai dengan preferensi pelanggan, sehingga dapat menarik para customer untuk datang ke outlet Ball & I. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan nilai tambah dan keunikan dalam rice bowl tersebut, sehingga dapat mengembangkan variasi menu yang berbeda. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi atau menawarkan layanan pelanggan yang istimewa untuk membedakan Ball & I dari pesaing. Berikutnya yaitu sistem informasi yang digunakan oleh UMKM Ball & I. Nah, untuk sistem informasi, UMKM Ball & I ini merekap dengan pengisian form pada saat pemesanan, sehingga apabila pelanggan ingin melakukan repeat order, nah UMKM Ball & I ini tidak perlu lagi untuk melakukan pengisian form agar memudahkan pelanggan melakukan pengorderan, dikarenakan pada awal pemesanan sudah pernah mengisi form tersebut. Namun di sisi lain, UMKM Ball & I ini juga menerapkan sistem informasi melalui aplikasi Instagram untuk memberi informasi mengenai produk usahanya, seperti memberi informasi open order ataupun close order, dan juga produk terbaru yang akan dijualkan.
Selanjutnya yaitu activity diagram, merupakan alur dari sistem atau perangkat lunak berikut ini. Activity pada customer yang berhubungan dengan employee, ball and I. Pemodelan proses bisnis menggunakan activity diagram dimulai dengan mempartisipasi bagian menurut aktor-aktor yang terlibat dalam sistem, kemudian memetakan workflow-nya, kapan dimulai, pada bagian aktor yang mana, aktivitas apa saja yang terjadi selama workflow, dan bagaimana urutan kejadiannya sampai dengan berhentinya workflow. Berikut activity diagram UMKM Ball and I. Nah, dari customer itu melihat menu. Setelah melihat menu, maka customer akan mengorder rice bowl. Nah, dan customer akan memilih menu utama. Dan pada bagian employee akan menerima form orderan. Dan setelah itu, form orderan tersebut diberikan kepada bagian chef, dan chef akan menerima pesan makanan dan memasak. Setelah itu selesai, maka chef akan memberikan hidangan, dan pada bagian kasir akan menanyakan customer apakah ingin minuman, jika iya atau tidak. Jika tidak, maka customer akan membayar total pesanan dan kasir akan menerima pembayaran dari customer. Dan kasir akan menanyakan bahwa makanan tersebut ingin makan di tempat dan atau di take out. Oke, saya Septriana, MPM 2041207. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait yang namanya Customer Business Process Mapping pada UMKM Ball and I. Jadi, di awal ini dari customer masuk ke store-nya. Kemudian customer akan dihadapkan dengan namanya pemilihan menu. Dan kemudian customer bisa langsung mengisi form yang udah diberikan ketika mengetahui ingin memesan apa. Dan kemudian setelah customer mengisi, customer akan memberikan kepada customer service. Nah, bagian customer service akan menginput data menginput apa hasil pesanannya, dan kemudian memberikan data tersebut kepada bagian kitchen. Nah, employee di bagian kitchen ini akan mulai membaca dan membuat pesanan yang dari pelanggan tersebut. Nah, selanjutnya setelah makanan telah selesai, bagian kitchen akan memberitahu kepada customer service bahwa makanannya selesai, dan kemudian customer service akan menanyakan kembali apakah perlu memesan minuman. Nah, jika perlu, maka pelanggan perlu untuk mengisi kembali form tersebut, dan jika tidak, pelanggan sudah harus langsung membayar orderannya. Nah, ketika setelah membayar dan makanan sudah siap, maka selanjutnya adalah pelanggan bisa memilih untuk tetap stay di store, makan di tempat, atau bawa pulang atau take away. Nah, dari sini kita lihat ya bahwa proses pemesanan makanan dan minuman pada UMKM Ball and I saat itu mereka tuh melalui pengisian form. Jadi dari hasil evaluasi yang kami lihat menunjukkan bahwa proses pemesanan makanan UMKM Ball and I ini akan jauh lebih baik jika didampingi oleh customer service. Jadi ketika pelanggan sambil mengisi formnya dan sambil melihat-lihat apa yang ingin dipesan, lebih baiknya customer service itu memperkenalkan, menjelaskan, serta merekomendasikan macam-macam varian produk kepada pelanggannya. Nah, seiring dengan menjelaskan varian, customer service dapat menggali atau menceritahu pelanggan ini suka yang varian ayam, ikan, atau telur, serta bagian topping apa yang sesuai dengan pelanggan tersebut atau yang sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Nah, jika setelah mengetahui, customer service bisa langsung merekomendasikan bahwa makanan ini lebih cocok untuk pelanggan tersebut, bahwa makanan ini enak. Nah, hasilnya pelanggan kemungkinan akan nyaman karena dilayani dengan sangat baik, direkomendasikan, dan benar-benar di-guide dari awal sampai akhir pemesanan. Maka pelanggan akan merasa mereka dilayani dengan sangat baik dan akan merasa puas. Jadi besar kemungkinan pelanggan itu akan loyal dan bahkan mengajak teman dan kerabatnya untuk mengunjungi UMKM ini kembali. 5. Drawing of areas of improvement. Pertama, pastikan staf Anda merasa dihargai. Bukan rahasia lagi bahwa pergantian karyawan menjadi masalah bagi sebagian besar restoran, terutama saat ini. Yang kedua, ubah menu secara musiman.
secara season. Tentu memiliki hidangan khas adalah cara yang bagus untuk membuat pelanggan datang kembali. Ketiga, jadilah bijaksana tentang pemasaran. Seringkali bagian dari pengelolaan restoran juga berarti membantu mengarahkan pelanggan baru ke restoran Anda dengan pemasaran yang bisa menjangkau mereka. Keempat, bereksperimenlah dengan promosi yang menyenangkan. Jika Anda berada dalam kondisi mengizinkan hosting happy hour, ini akan menjadi peluang utama bagi restoran Anda untuk menghasilkan penjualan tambahan. Kelima, perhatikan ulasan online. Sebagai manajer restoran, reputasi perusahaan Anda harus menjadi sesuatu yang diperhatikan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.